Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa jurusan teknik pengelasan yang saat ini sudah bergabung dengan SMK Negeri Dander yang kita cintai ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini pada kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini, walaupun dilaksanakan secara daring, akan tetapi kita tidak lupa mengucapkan syukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan nikmat apapun juga wajib kita syukuri. Patutnya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk golongan yang selamat, yang besok di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kesempatan kali ini kami mewakili dari jurusan teknik pengelasan di SMK Negeri Dander. Saya pribadi selaku Kakomdi, sedikit untuk materi dari MPLS kali ini akan menyampaikan kaitannya dengan wawasan seluk-beluk tentang jurusan teknik pengelasan yang ada di SMK Negeri Dander. Nah, sekali lagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung dengan kita semuanya, keluarga besar jurusan teknik pengelasan yang ada di SMK Negeri Dander. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa untuk jurusan teknik pengelasan ini beberapa tahun terakhir kita rombelnya hanya satu, baik dari kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, tidak mengalami rombel yang paralel. Oleh sebab itu, insya Allah kedepannya dengan kondisi satu rombel, kita sebagai instruktur ataupun guru yang ada di jurusan teknik pengelasan, insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan kalian, mendidik kalian dengan sepenuh hati, dengan semangat kita sebagai instruktur ataupun guru yang ada di jurusan teknik pengelasan. Sedikit anak-anakku akan kami sampaikan di sini beberapa kaitannya dengan mata pelajaran yang ada di jurusan teknik pengelasan. Nanti kalian akan menemui beberapa mata pelajaran yang mana jurusan kita itu masuknya dalam bidang keahlian C1, yaitu teknologi dan rekayasa. Nah, kemudian untuk C2-nya yaitu program keahliannya itu teknik mesin, dan yang sebagai kompetensi keahlian adalah kita sebagai teknik pengelasan. Nah, nanti kalian akan mempelajari beberapa mata pelajaran yang C1 bidang keahlian teknologi dan rekayasa itu kalian akan menerima di kelas 1, yaitu untuk mata pelajaran C1 simulasi dan komunikasi digital, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fisika, yang ketiga adalah kimia. Kemudian untuk mapel program keahlian anak-anak, kalian nanti akan menemui juga pembelajaran mata pelajaran tersebut di kelas 10 juga, yaitu gambar teknik mesin, kemudian dasar perancangan teknik mesin atau sering kita sebut dengan singkatannya yaitu PDTM, kemudian yang satunya lagi adalah dasar perancangan teknik mesin, yang mana dari ketiga mata pelajaran program keahlian tersebut kalian akan menemuinya di kelas 10. Kemudian nanti menginjak di kelas 11 kalian akan mendapatkan pelajaran untuk C3, yaitu berupa pengelasan oksiasetilin atau sering di pasaran kita ketahui namanya pengelasan karbit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelas 11 juga akan menemui mata pelajaran pengelasan SMAW, pengelasan listrik biasa kita sebut, kemudian juga pengelasan MIG-MEG. Kemudian nanti di kelas 3 kalian akan menemui mata pelajaran lastik atau biasa kita sebut las argon. Kan tapi juga di kelas 3 karena materinya banyak, pengelasan SMAW tetap akan diajarkan di kelas 3, kemudian pengelasan MIG juga akan diajarkan di kelas 3 anak-anak. Nah, oleh sebab itu ini sekedar gambaran awal mata pelajaran yang akan kalian dapati, akan kalian temui nanti ketika di
pembelajaran selama kalian duduk di bangku di SMK Negeri Dander, khususnya di jurusan Teknik Pengelasan. Oke, selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa untuk kegiatan beberapa program yang ada di jurusan Teknik Pengelasan, diantaranya nanti ketika kalian sudah kelas 11, kalian akan menemui satu diantaranya yaitu kegiatan magang atau prakering. Nah, mitra DUDI jurusan Teknik Pengelasan itu sudah banyak sekali. Nanti kalian bisa mencari sendiri, bisa nanti guru juga akan mencarikan mitra DUDI yang sudah terjalin kerjasama selama ini. Kalian magang, kurang lebih durasi dari magang kalian atau prakerin kalian adalah 4 bulan. Nah, itu nanti kalian akan menemuinya di kelas 11. Kemudian untuk kelas 11 juga setelah kegiatan magang biasanya ada kegiatan kunjungan industri. Nah, kunjungan industri nanti tetap dari program kita di jurusan Teknik Pengelasan, ada beberapa wacana pabrik besar berskala nasional, akan tetapi pilihan dan tujuan nanti akan dikomunikasikan dengan pihak Wakahumas yang ada di SMK Negeri Dander. Karena untuk kegiatan kunjungan industri ini nanti kita melakukannya secara bersama-sama untuk beberapa jurusan yang ada di SMK Negeri Dander. Itu nanti lokasinya di mana, sekitar misalkan diambil di daerah Jogja atau Jakarta atau yang lain atau di Surabaya, itu dikondisikan karena beberapa jurusan diusahakan juga berdekatan, tidak terlalu berjauhan, agar dalam pengkondisian koordinasi dari jurusan yang lain satu dengan yang lain itu lebih mudah, tidak mengalami kerepotan. Nah, kemudian anak-anakku, untuk kegiatan yang ada di akhir penjurusan, nanti ketika kalian sudah mendekati kelas 12 ataupun di akhir kelas 12 juga bisa, nanti kalian ketika ingin mendapatkan sertifikasi ahli sebagai juru welding, juru las, di jurusan Teknik Pengelasan akan menjembatani kalian untuk mencari sertifikasi ahli. Di antaranya bisa di Kampus Welding Indonesia, Kampus Welding di Surabaya lokasinya, ataupun di LPP Migas yang ada di Cepu. Bisa nanti difasilitasi, dibantu untuk proses menuju ke sana ataupun proses pendaftaran, bagaimana lika-liku seluk-beluk kegiatan mencari sertifikasi untuk kegiatan pengelasan. Nah, kemudian anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya kaitannya dengan kondisi atau keadaan di jurusan Teknik Pengelasan. Kita jurusan Teknik Pengelasan memiliki 2 ruang bengkel, yang mana yang sebelah barat itu untuk bengkel praktikum, kemudian yang sebelah timur untuk bengkel dari teori. Nanti kegiatan teori bisa dipisahkan di bengkel sebelah timur, kemudian di bengkel sebelah barat khusus untuk praktek kerja, kemudian untuk kegiatan UPJ dan kegiatan istilahnya praktek kerja bangku, kemudian pengelasan sederhana, pengikiran dan lain sebagainya, nanti kita fokuskan hanya di bengkel sebelah barat. Mengingat kondisi ketika kita bekerja dalam bengkel pemesinan ataupun pengelasan juga, otomatis nanti akan banyak kotoran, sehingga kita memisahkan antara bengkel sebagai kegiatan teoritis dan bengkel sebagai kegiatan praktikum. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak perlu kami kenalkan juga bahwa di jurusan Teknik Pengelasan itu sampai saat ini hanya memiliki 2 guru. Memang idealnya ketika satu jurusan itu ada satu rombel per angkatan atau satu sekolahan hanya 3 kelas, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu hanya satu rombel. Idealnya minimal memiliki 3 guru. Akan tetapi sampai saat ini memang belum ada ataupun menunggu nanti formasi yang akan datang, mungkin akan bertambah 1 guru lagi. Untuk sementara perlu saya perkenalkan, saya pribadi nama Afin Kurniawan Budihantoro, sarjana teknik, biasa dipanggil Pak Budi. Silahkan nanti ketika sudah masuk nama saya familiar, biasa dipanggil Pak Budi. Kemudian yang satunya lagi yaitu Bapak Riyadi Angga, sarjana teknik juga. Beliau sebagai satu
di antara kami berdua, teman kami hanya kami berdua, yaitu saya dengan Pak Riyadi. Oleh sebab itu nanti ketika kalian sudah menginjak di kelas 11 dan 12, mayoritas untuk kegiatan pembelajaran di kompetensi keahlian C3 teknik pengelasan, kalian akan banyak bertemu dengan kami, karena kami istilahnya guru khusus yang ada di jurusan teknik pengelasan. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin sedikit cuplikan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sebagai gambaran awal kalian untuk mengetahui kaitannya gambaran sebelum kalian memang nanti benar-benar sudah masuk secara normal di SMK Negeri Dander. Dan sekali lagi kita tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, menjaga dari kerumunan, usahakan ketika tidak ada kegiatan yang begitu penting tidak usah keluar rumah. Tetap semangat, seperti jargonnya SMK Negeri Dander, tanggap tangguh tanggon Trengginas. Selamat beraktivitas, lanjutkan kegiatan kalian, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ada kesalahan tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.